berikan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Siapkan setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan dikabulkan Tuhan, kami boleh menerimanya dan membawa perubahan bagi hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat. Hamba-Mu yang percayakan hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau menolong mulut hamba-Mu berkata-kata seperti ini, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap strategi setan iblis mengganggu konsentrasi kami, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang berkata di tempat ini menguasai hati dan pikiran kami dan tempat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang anak muda yang dari depan di tengah duduknya, jangan di belakang lagi ya, supaya terisi. Kenapa masih di belakang lagi? Ayo, tadi sudah bilang yang dari depan ini di tengah saja dulu. Oke, belajar tahun itu dengar. Ya, kan lebih bagus, no? Ya, puji nama Tuhan. Mari kita shalom. Sehat semua kok? Sehat ya. Wajahnya juga sukacita semuanya, cuaca juga sangat cerah, tidak menghalangi kita untuk datang beribadah hari ini. Baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja bacaan kita hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Ajarlah kami memperhatikan kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ajarlah kami memperhatikan kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan duduk. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini mendisiplinkan diri. Ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Mendisiplinkan diri. Yang terkenal dengan harus disiplinnya buat itu apa? Tentara, polisi, ya toh. Mereka itu sangat menekankan masalah disiplin karena mereka dipersiapkan untuk berperang, berjuang untuk mempertahankan negara ini. Kalau mereka sendiri tidak bisa mendisiplinkan dirinya, mereka akan kalah terus. Mereka akan menjadi seorang pengecut. Mereka akan tampil menjadi seorang yang tidak pemberani. Mereka akan tampil menjadi orang yang kalah. Sehingga harus dilatih terus dengan kedisiplinan yang kuat. Apa arti disiplin itu sendiri secara pengertiannya yaitu suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Untuk menjalankan disiplin itu di dalamnya harus ada komitmen. Nah, ini yang kita katakan tadi disiplin dari orang lain. Nah, sedangkan tema kita hari ini adalah mendisiplinkan diri. Kira-kira berat kok? Berat ya? Karena tantangannya banyak. Karena apa? Yang kita lawan siapa? Diri sendiri. Daging kita ini yang kita lawan. Orang lain mungkin mau melawan kita, kita siap ya. Dengan
dengan kuda-kuda mungkin, dengan otot yang ini. Tapi ini untuk mengalahkan diri kita sendiri. Oh, kalau orang lain saya siap. Gitu. Siapa yang mau melawan? Nanti saya datang ke kampelan kan gitu. Tapi ini diri kita sendiri yang mau kita lawan, berperang, melawan kedagingan kita. Bacaan kita hari ini katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya apa? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Bagaimana kita menggunakan hari-hari kita? Bagaimana kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Waktu yang dimaksud di sini adalah kesempatan. Karena waktu itu bisa terbagi dua ya. Ada waktu yang mungkin jam 1, jam 2, jam 3 itu juga waktu. Kalau di bahasa Yunani bilang itu kronos. Tapi yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kairos, yaitu kesempatan yang tidak mungkin terulang lagi. Tanpa kita mendisiplinkan diri, kita tidak bisa menjalani kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Ini kayak kena marah. Edgar mau belajar mendisiplinkan diri. Karena dia mempersiapkan menjadi seorang pejuang tangga. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak mungkin terulang lagi. Kesempatan hari ini tidak mungkin terulang lagi, toh? Tidak akan mungkin terulang lagi. Sehingga kalau ada kesempatan yang dipercayakan kepada kita, mari kita gunakan dengan baik. Karena belum tentu itu terulang lagi. Saya sering sekali berhadapkan dengan hal itu. Kesempatan diberikan kepercayaan yang secara manusia kadang-kadang, Tuhan, saya siap, saya mampu atau tidak. Tapi ketika berpikir bahwa ini kesempatan tidak akan terulang lagi, dan itu sesuatu yang baik, terima. Kalau kita merasa kita tidak sanggup, persiapkan dengan baik, belajar dengan baik, kembali mendisiplinkan diri. Berapa lama waktu yang Tuhan berikan satu hari sama kita? 24 jam. 24 jam. Bagaimana kita menjalani itu? Bagaimana kita menggunakan itu? Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan? Kita koreksi diri kita masing-masing. Terkadang banyak terbuang waktu. Kesempatan yang Tuhan berikan terbuang begitu saja. Secara sederhana mungkin kehidupan kita sehari-hari ya. Kemarin saya mau kontrol ke rumah sakit, pergi dari jam 8. Dokternya datang jam 11. Rasa-rasanya kan waktu terbuang gitu ya. Tapi bisa gak itu waktu tidak terbuang? Dengan apa? Sekarang kalau saya antri mana-mana lama, gunakan itu baca Alkitab. Sehingga apa ya? Tidak membosankan lagi menunggu waktu itu. Karena apa? Kita ada sesuatu yang kita mau buat begitu. Sesuatu yang berharga yang kita buat. Antri di malam kadang-kadang lama begitu ya. Gunakan dengan baik. Banyak hal yang bisa kita buat.
Gimana hatinya? Lega, gitu ya. Kalau belum, kayak ada sesuatu, aduh, belum. Karena semalam pun rasa-rasa mau tidur kayak sun rela gitu mau tidur ya, karena belum selesai. Pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau sudah selesai ada suatu kemenangan. Ayo, sudahkah baca Alkitab setiap hari? Di situ ada janji-janji Tuhan loh, yang membuat kita kadang semangat kan pas baca. Wah, ternyata seperti ini ya, ada janji Tuhan seperti ini ya. Sehingga ada kekuatan menjalani hari ini. Jangan lagi katakan bosan. Ya. Bosan. Orang yang bosan itu karena tidak mau berbuat apa-apa. Coba melakukan sesuatu, bosan atau tidak? Tidak. Apalagi mungkin yang tadinya beraktivitas sekolah, kuliah, lalu tiba-tiba tidak ada lagi aktivitas itu. Bisa jadi terjadi kebosanan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, itu tidak akan terjadi. Dan lakukan hal-hal yang membangun dirimu, sehingga hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mulailah berpikir, anak-anak muda ya. Mulai berpikir, orang yang mendisiplinkan diri itu adalah orang yang punya planning ke depan. Karena dia memiliki tujuan yang jelas. Ya, kalau seorang petinju, dia berlatih dengan disiplin, dijaga kesehatannya terus. Dia tujuan supaya apa? Supaya menang, supaya bertanding, jangan noe-noe. Kenapa kita didisiplinkan untuk membaca Alkitab terus? Supaya ketika tantangan hidup datang kita tidak noe. Loyo. Seperti tidak ada masa depan lagi. Suram semua. Padahal janji Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Artinya bukan yang tertinggal, bukan ekor. Engkau semakin hari akan semakin naik, bukan turun. Kalau hidupmu semakin hari semakin turun, kembali kita koreksi hidup kita. Dulu iman kita menggebu-gebu kepada Tuhan, kok sekarang turun ya? Kembali tanya kepada diri, apa yang saya buat hari ini? Apa yang menguasai hidup saya hari ini? Tuhan atau yang lain? Anak-anak muda, apalagi laki-laki ya, dia akan seorang pemimpin. Setidaknya pemimpin di mana? Di rumah tangganya akan menjadi seorang imam dalam keluarga. Kalau tidak dari saat ini kau persiapkan dengan mendisiplinkan diri untuk menjadi seorang yang berkualitas, tidak akan bisa. Mungkin kamu nanti jadi istri yang memimpin deh. Benar? Padahal pada kodratnya laki-laki itu loh yang menjadi seorang imam. Tapi kalau kita tidak latih diri kita dengan mendisiplinkan diri mulai sejak saat ini, kita akan menjadi pengikut. Ngikut aja. Ya kemana orang pergi ke situ ngikut. Tidak bisa jadi seorang pemimpin. Karena secara pribadi tidak bisa mendisiplinkan dirinya. Menggunakan waktu dengan baik tidak bisa. Saya sangat sedih. Anak kakak saya hanya satu lagi, yang 3 perempuan. Kakaknya karena dia terlambat kuliah tahun ini nanti udah mau wisuda. Adiknya juga sudah mengajukan proposal. Udah tahap 1 katanya sudah lulus karena mereka harus sampai 3 tahap untuk seminar proposal. Lalu yang kedua ini yang laki-laki ini.
Kita datang waktu pulang kampung kemarin itu tidak pernah dapat lihat. Selirik punya selirik, ternyata dia ada di dalam kamar, belum bangun. Lalu saya tanya, memangnya dia bangun setiap hari jam berapa? Jam 12 siang. Lalu tidurnya jam berapa? Jam 2, jam 3. Bikin apa? Tahu bikin apa? Game ini bisa menghancurkan orang. Jadi hati-hati anak-anak muda ya. Kalau penting nggak usah lah di download itu aplikasi. Kira-kira membangun atau tidak itu? Justru menghancurkan. Karena apa? Rata-rata kalau yang sudah mencoba, lama-lama akan ketagihan. Setelah ketagihan, kecanduan. Artinya apa? Dia yang menguasai dirinya. Dia itu yang menguasai. Karena apa? Dia bermain dengan asik tanpa memikirkan yang lain lagi. Ini realita yang ada. Ini saya kasih contoh memang keluarga. Anak kakak kandung saya sendiri. Dia bangunnya setiap hari jam 12. Padahal satu-satunya anak laki-laki di rumah. Mamanya tertekan batin gara-gara bagaimana ini anakku ini nanti. Padahal dia anak laki-laki. Banyak orang Batak kan laki-laki ke bawah marah dari rumah. Nanti bagaimana ini? Usianya sudah berapa? Sudah 25. Sudah dewasa. Disuruh mamanya kuliah. Mama lah yang mendaftar katanya. Lah, yang mau kuliah namanya kok dia? Nanti salah jurusan. Dia bilang mama yang daftar gitu toh. Disalahkan kembali mamanya. Itu karena apa? Tidak belajar mendisiplinkan diri. Memang di tengah-tengah keluarga itu bapaknya cepat meninggal mereka masih kecil. Kakak saya ini pagi dia pergi pulang malam, hanya dikasih uang. Jadi yang nomor 3 itu lambungnya sampai infeksi. Kenapa? Tidak ada diajar disiplin untuk makan pagi, makan sesuai waktunya. Kuliah di Jakarta sudah ulang-ulang keluar masuk rumah sakit Oknambi sampai kadang-kala batuk darah, muntah darah karena sudah infeksi lambungnya. Itu karena apa? Tidak belajar mendisiplinkan diri. Jadi jangan main-main. Karena akibatnya itu sangat fatal untuk masa depan kita. Anak muda bilang, Bu pendeta ini mungkin tahu kita tukang main game. Kemarin di grup kita toh ada tentang main game. Jadi saya ingat, jadi contoh jadinya. Istrinya sudah mau mati. Ada obatnya itu untuk menghilangkan asmanya supaya bisa bernapas kembali. Suaminya asik main game pakai headset lagi. Semua mati dia istri. Untung ada ibu anak yang melihat di sini. Jadi kalau membangun sih nggak apa-apa, tapi jujur membangun atau tidak itu. Masalahnya kalau sudah dicoba, itu kan ketagihan dan kecanduan. Mungkin bilang, anak untuk refreshing, sedikit sekali. Awalnya begitu memang, tapi lama-lama asik sendiri di dalam rumah, coba dia asik sendiri. Yang lain semua ke mana. Jadinya dia hidup dengan dunianya sendiri. Mau nggak menghapusnya dari HP? Siap? Siap. Anak muda? Siap. Saya tantang. Dia bilang, nanti saya kasih tahu siap ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya ini bagaimana. Kalau mau kamu
hidupmu berhasil, siap. Hapus memang. Ini kita harus punya poin memang untuk anak-anak muda. Jangan sampai orang tua kita menangis hanya gara-gara kita seperti itu. Keluarga juga kadang-kadang bisa jadi berantakan gara-gara itu. Iya toh, istri merasa diabaikan. Pernahkah merasa seperti itu? Nah ini perempuan ini betul-betul yang sudah berumah tangga sampai merasa diabaikan. Hanya karena gen itu. Disiplinkan dirimu. Jangan coba-coba, bukan hanya gen ya. Yang lain juga banyak. Nanti masih banyak lain. Bagiannya ibu-ibu nanti masih ada. Ini masalah mendisiplinkan diri ini hidup kita sehari-hari dan dampaknya sangat luar biasa. Saya curiga orang yang akhirnya bunuh diri itu tidak selesai kuliah. Dan sampai dia karena memang sibuk dengan itu. Sementara skripsi ini kan harus menguras otak, tenaga, waktu. Tapi kalau sudah lebih mementingkan itu, jangan harap. Mungkin jadi cuma dia salah-salah. Akhirnya apa? Ada yang bunuh diri karena tidak selesai-selesai. Orang tua yang setengah mati bayar regis terus. Anak mah tenang saja, apalagi mungkin bukan beta yang cari uang kok. Belajar mendisiplinkan diri. Tentang masalah waktu. Yang kedua, orang yang mampu mendisiplinkan diri adalah orang yang dapat menguasai diri dalam segala hal. Artinya, orang tersebut bisa mengalahkan keinginan daging. Kita berperang dengan diri. Orang yang disiplin itu dia bisa menguasai dirinya. Karena dia sudah ada aturan-aturan yang dia buat. Sehingga ada pun tawaran-tawaran apa, tapi dia sudah mengingat itu, diabaikan. Dan kita semua pasti belajar dalam hal ini. Menguasai dalam hal apa? Menguasai diri dalam hal apa? Kita harus disiplinkan diri juga supaya jangan mudah terpancing dengan marah. Itu orang yang mendisiplinkan diri itu dia bisa menguasai, jangan mudah terpancing. Marah boleh, marah-marah nggak boleh. Iya kan? Capek nggak menghadapi orang yang marah-marah? Capek deh, gitu ya. Kita harus disiplinkan diri kita. Tuhan, tolong Tuhan, hati saya ini supaya bisa tenang. Jangan mudah terpancing dengan situasi apapun untuk marah. Caranya apa? Diam. Itu paling efektif untuk menahan marah. Diam. Biarpun kita marah, diam aja. Karena apa? Kalau kita puaskan, ada yang tersakiti nggak? Kalau masih marah lebih baik diam. Karena nanti tampilnya itu, munculnya itu dengan nada yang pasti berbeda. Nah, orang yang di sekitar kita tersakiti. Tapi jangan diam terus, karena dari dramanya itu salah juga. Jadi dia didiami gitu, nggak mau ngomong gitu, bukan. Artinya dia menahan, tahan gitu. Elus dada, tarik nafas. Karena waktu untuk marah itu sangat mempengaruhi hasilnya. Misalkan kita marah dengan seseorang, tapi kita tidak di tempat yang bersamaan, ya toh, nanti ketemunya setelah 1 minggu, kira-kira masih marah? Enggak lagi.
penguasaan diri. Jangan kita kalah, tapi kita harus menang atas ini. Ini yang nyata-nyata aja ya yang saya kasih tahu. Menguasai diri dalam hal apa? Makanan. Jangan makan hal babi. Itu juga kita harus mendisiplinkan diri. Kita tahu kita punya penyakit apa? Woi, makan terus. Tiba-tiba stroke. Itu kita harus belajar mendisiplinkan diri dalam hal itu. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa saya cuma makan beras merah, aerobik tiap hari, kok badan naik terus begitu ya. Dulu perasaan waktu awal-awal saya kena diagnosa diabetes gitu ya, gula darah tinggi. Saya makan beras merah, kurus waktu itu. Sekarang kok susah lagi. Kemarin kan saya nimbang, naik lagi begitu. Saya sudah belajar mendisiplinkan diri terhadap makanan, tidak terlalu minum yang manis-manis. Ya. Olahraga setiap hari, kadang malam pun saya masih olahraga. Kemarin saya ketemu dokter. Dokter bilang, ternyata obat gula yang saya makan itu bikin berat badan ibu naik terus katanya. Aduh, dulu saya tidak minum obat itu memang. Setelah setahun ini saya baru minum itu obat. Memang bagus, tapi efeknya menaikkan berat badan. Kalau saya nggak mendisiplinkan diri untuk makanan, tahu jadi apa lah? Mungkin body ini nanti sesak semua sudah. Belajar mendisiplin. Kalau ya itu tadi, mendisiplinkan diri itu harus diikuti dengan komitmen. Kalau tidak ada komitmen nanti gagal terus, kalah terus. Kalau kalah enak, atau tidak? Tidak tahu. Sudah kalah, malu, dan merasa diri minder pasti. Yang berikut, menguasai diri dalam hal apa lagi? Menggunakan uang. Ini juga kita harus mendisiplinkan diri dalam hal ini. Uang. Kan katanya tadi harus menguasai diri. Kita harus kalahkan keinginan daging kita. Keinginan daging kita mungkin pengen setiap bulan itu baju baru. Setiap bulan itu sepatu baru. Yang baru-baru. Tapi kita harus bisa menguasai diri kita menggunakan itu. Apalagi sekarang banyak live. Semua serba live. Tidak kita undang pun muncul sendiri. Sekarang kalau bingung dari Sumatera sana pun muncul. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan terlilit utang. Kalau bisa janganlah sampai utang, apalagi beli baju kan baju kita masih ada yang lain. Kecuali tidak ada kain memang harus belikan. Ini masih banyak baju, mungkin lemari juga sudah bingung kok mau taruh di mana. Tapi hanya mau beli itu kita utang lagi. Saya kalau mau beli yang live itu, saya lihat dulu dompet saya.
Kira-kira bisa nggak membeli gitu kan? Kalau bulan ini ya hanya pas-pas untuk makan, jangan. Tapi kalau kira-kira bisa ya, bisa lah sesekali ya. Iya dong. Tapi jangan sampai paksa diri. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan hanya karena keinginan daging. Sekarang kan gampang dapat uang. Dari mana? Koperasi. Koperasi ini juga kadang-kadang ada koperasi dari sana, datang dari yang ini lagi. Satu hari 3 koperasi datang. Bingung kok tidak? Bingung. Akhirnya sembunyi di bawah tempat tidur. Sementara penghasilan tidak ada tiap hari, tapi tagihan tiap hari datang. Tidak bisa tidur, tidak bisa tenang hidupnya karena dikejar-kejar koperasi. Makanya anak-anak kita sejak muda disiplinkan diri supaya jangan terjadi hal seperti itu di masa tua. Kuasai diri, belajar menggunakan itu. Jangan kalau ada di tangan habis, tidak bisa betah sebentar pun habis. Kita semua akan di rumah 3 kali karena masih ada ini uang. Bingung, harus ini harus habis ini. Kalau orang yang belajar mendisiplinkan diri itu, dia dari sekarang sudah belajar menabung. Tapi kalau tidak mendisiplinkan diri dalam hal makanannya, ada uang jajan lah terus habis. Kita belajar mendisiplinkan diri. Karena ini yang nona-nona juga nanti akan jadi ibu-ibu. Ibu-ibu yang dipercayakan suaminya mengatur yang di rumah. Ada ibu-ibu yang tidak bisa mengatur dalam rumah. Jadi bapak rumah tangga jadi. Tidak bisa mengatur. Suami kasih uang hari ini, besok sudah habis. Suami gimana aja. Beli yang so jelas. Ikat rambut masih banyak juga beli ikat rambut semua. Kita harus belajar memilah mana yang prioritas. Yang lebih utama dulu mana. Ya, ibu-ibu dalam kesehariannya makan minum ya, jangan sampai keluarga dalam rumah tidak tercukupi makan minum. Sederhana juga tidak apa-apa, tapi harus tercukupi. Sekolahnya anak-anak itu menjadi prioritas kita. Kalau kira-kira kita lihat, oh kayaknya bisa lah. Apa-apa sesekali beli, namanya kita memang sesekali juga harus. Tapi tetap ingat prioritas kita yang mana dulu sudah terpenuhi, baru yang lain. Kalau sudah belajar dari hal itu artinya belajar dari hal yang kecil. Hal yang kecil aja kita sudah bisa mengatur, apalagi nanti hal yang besar. Tapi kalau untuk mengatur yang kecil ini saja kita tidak bisa, bagaimana Tuhan mempercayakan kita hal yang besar? Caramu mendisiplinkan dirimu saat ini menentukan engkau di masa depan. Memang ini akan menyakiti daging kita. Yang diajar disiplin itu memang tidak enak. Pak Raujo dulu waktu pendidikan enak atau tidak?
Tidak enak. Kadang saya lihat itu kalau mau ke Kupang, tentara itu dengan beban yang berat harus lari mereka. Lari terus. Dalam hati saya itu sudah capek, sudah pingsan itu. Tapi mereka bisa begitu karena sudah dilatih toh dari hal yang kecil dulu mungkin sampai hal yang lebih berat. Makanya mampu. Ada yang ada masa pendidikan pulang, Pak. Ada ya, karena tidak siap. Lulus pendidikan pulang karena tidak siap untuk menjalankan disiplin yang diberitahukan oleh komandan. Dan seorang yang mampu mendisiplinkan diri adalah pasti menjadi seorang yang pemenang. Amin. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Lakukan hal yang prioritas. Anak-anak muda mungkin lagi skripsi. Lakukanlah itu dengan baik. Pasti kamu nanti lulus dengan baik. Lulus itu kan menang artinya. Kalau dulu kita masih SD, SMP, SMA kan ada dapat amplop itu di situ kalah. Artinya tidak lulus. Kita akan tampil terus menjadi seorang yang pemenang, seorang yang berhasil. Anak-anak muda apa sekarang prioritasnya dalam hidup? Belajar untuk fokus dengan itu. Kalau engkau fokus dengan itu, berarti kita pasti lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengabaikan yang lain-lain ini kalau kita sudah punya prioritas dalam hidup kita. Fokus. Teman hidup juga begitu, fokus. Nanti tidak akan dapat kalau satu di sini, satu di sini, satu di sana, satu di sana. Tidak ada fokusnya. Dulu nombor saya begitu. Terakhir dia apa ya? Masih usia 47 tahun menikah ini. Tapi pacaran terus. Banyak pacarnya. Pernah datang di rumah 2 satu kali datang. Saya bingung. Nah ya, karena tapi dia bangga dengan itu. Pasrah. Karena tidak ada yang dia fokuskan gitu. Beda dengan yang memang belum ada pacar. Tapi ini kalau sudah pacar sini, pasang di sana, pasang di sini, yang nggak bisa lah mengenal pribadinya. Dan satu hal, teman hidup kita harus sungguh-sungguh. Masalahnya teman hidup loh. Seumur hidup kita dengan dia. Supaya jangan sampai menyesal nanti. Dia baik-baik. Yang pertama apa kalau teman hidup? Kriteria pertama kira-kira apa? Anak-anak muda? Lahir baru, anak-anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, saling mendukung. Ini penting. Kita bisa saling mendukung nggak satu dengan yang lain? Kalau begini terus, perang nanti betul. Kalau tidak saling mendukung, ujung-ujungnya perang. Kami udah 19 tahun, mau 19 saya pada. Nanti Oktober 19 tahun pernikahan. Kalau tidak saling mendukung, mungkin saya suka kembali. Pulangkan saja. Gak usah dipulangkan, pergi sendiri.
Tapi karena hati saya mau mendukung suami dalam pelayanan, tetaplah saya berjuang dan bertahan. Dengan mematikan daging ini, mematikan perasaan ini, korban perasaan banyak. Ibu gembala itu harus panggilan juga. Yang coba-coba jadi ibu gembala kalau tidak panggilan, mati berdiri. Masalahnya kita dilihat, hidup kita bagaimana, cara ngomong kita bagaimana, dilihat semua. Mendukung pelayanan suami harus bisa. Sebelum menentukan ketuk palu, pikirkan baik-baik, berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan kasih yang benar-benar sepadan, yang saling mendukung, supaya setelah menikah jangan ada penyesalan. Yang begitu saja kita masih ada kadang-kala kaget-kaget, loh ternyata dia seperti ini juga. Ada juga kadang-kadang kadang-kala. Betul, namanya manusia ya, pendeta cuma manusia. Ada juga. Bukan berarti kok dia terus gitu kan, baik, terus ada juga muncul-muncul kadang-kadang. Tapi bagaimana kita merespon? Kalau satu naik tanduknya, jangan ikut tanduk-tanduk juga. Tanduk-tandukan nanti. Nanti kita suami istri tanduk-tandukan, anak-anak bagaimana? Coba. Kembali lagi kita harus bisa menguasai diri, mendisiplinkan diri, jangan cepat terpancing. Biar kita sudah memang dia paling apa, memang dia lah teman hidup. Kita lihat yang baik banget pun tetap ada tanggungan. Tapi itu kadang-kadang saja muncul, bukan setiap hal, ya. Makanya kita harus benar-benar berdoa untuk hidup. Masalahnya teman hidup, nah kita nanti sama-sama terus kemana-mana, lalu kita tidak bisa saling mendukung. Ini benar kesaksian teman kami seangkatan, mungkin Bapak juga pernah saksikan. Sama-sama sekolah teologi, tapi ini yang laki-laki berpikir, saya kan suka sakit-sakitan, supaya mendukung saya nanti waktu sakit di pelayanan ada yang mengobati. Lalu dikeluarkanlah istrinya ini masih mau masuk semester 3, dimasukkan jadi untuk perawat kebidan kok. Belum selesai, langsung nikah. Jadi jadi orang kesehatan juga sonjari. Akhirnya bawalah ke pelayanan. Ini kan dia istri belum terbentuk toh. Karena masih di semester 3 dia suka keluar dari sekolah teologi. Dia berbenturan tidak bisa pelayanan. Akhirnya apa? Mempengaruhi pelayanan suaminya. Pindahlah ke Kalimantan, ke tempat istrinya. Di situ juga tidak bisa dia. Pulang lagi ke kampung laki-laki karena istrinya orang Dayak Kalimantan. Pulang ke kampung laki-laki ke Siborong-borong sana. Di sana juga tidak betah. Pindah lagi ke Jakarta. Lahir terus sampai 3 dong. Pindah sekolah terus. Ini anak dong. Pindah di Jakarta. Sampai terakhir kembali ke Kalimantan. Terakhirnya suaminya tinggal. Karena apa? Tidak saling mendukung. Kita katakan, yuk melayani, merintis gitu. Dia bilang, istri saya tidak bisa mendukung. Saya berat ini, istri tidak bisa mendukung. Saya bilang salah sendiri waktu dibentuk, dia kau keluarkan. Jadinya tidak bisa mendukung pelayanan sekarang. Itu sudah. Akhirnya apa? Cerai di pengadilan. Gak jadi saksi jadi. Karena apa? Tidak belajar dari sejarah.
mendisiplinkan diri, dibentuk oleh Tuhan. Jangan berontak ketika kita dibentuk dalam hal disiplin. Yakinlah itu untuk kebaikan kita. Mungkin orang tua kita mengingatkan kita lalu kita marah. Anak-anak kan sering bentak orang tua, no? Padahal kita yang melahirkan lalu dia balik bentak kita. Saya saksikan orang yang melahirkan normal setengah mati, sampai rasa mau berhenti nafasnya. Lalu setelah besar dengan enaknya bentak orang tua, itu saya tidak bisa. Anak saya kalau saya panggil sondengar, saya sudah bilang nanti terima kasih anak si bapak sama dia. Langsung aja, mana mainnya? Banyak orang tua yang kembali bentak mamanya. Gak ini banget lah begitu ya. Gak oke banget itu. Mau melihat bentak orang tua ini yang melahirkan ini. Darah sampai banyak sekali keluar loh, melahirkan anak-anak. Makanya ketika menyadari itu, untuk orang tua saya sangat mengasihi orang tua. Ayo sebenarnya sekali air mata loh. Iya, yang masih punya mama sekarang kasih sungguh-sungguh. Saya cuma ada mama saya lagi. Dia setengah mati loh melahirkan kita. Ketika engkau dinasehati, dengar baik. Mereka hampir mati melahirkan kita. Oleh sebab itu ketika orang tua mendisiplinkan kita, jangan berontak, jangan melawan. Ingatlah itu untuk kebaikan. Apalagi orang tua yang sudah takut Tuhan. Dengar baik. Jangan berontak. Atau mungkin di belakang, melawan di belakang. Nanti kalian akan merasakan bagaimana kelakuan. Jadi untuk masih hidup orang tua itu, buat mereka senang. Apa yang membuat mereka senang? Tuhan. Dulu mama saya kan senang kalau terima uang. Tiap bulan saya bilang, mama saya sudah transfer. Oh, mau lihat, tengok, makasih. Belajar mendisiplinkan diri mulai sejak ini, supaya kita apa? Bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua tadi bisa menguasai diri. Yang ketiga kita tampil menjadi dan hidup kita pasti jadi berkat dimanapun. Kalau engkau sudah mendisiplinkan dirimu, kemanapun engkau pergi jadi berkat. Amin. Tapi kalau engkau malas-malasan kemanapun tidak laku, ingatlah itu. Gak laku. Orang yang punya disiplin itu dia punya inisiatif karena hidupnya punya tujuan, punya planning. Dan hidupnya pasti jadi berkat kemanapun dia pergi. Karena hidupnya tidak sembarangan. Dia sudah belajar setia dari hal-hal yang kecil. Kalau mau hidupmu berhasil, belajarlah untuk mendisiplinkan. Yang mau melanjutkan kuliah, belajarlah mendisiplinkan diri. Belajarlah. Mungkin kampus yang kita tuju tidak berhasil di situ, tapi yakin dan percaya kita sudah berusaha. Pasti Tuhan punya rencana yang lain, yang jelas, yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Kalau hidup kita sudah jadi berkat, kemanapun kita pasti tidak akan kesulitan. Benar, karena orang akan tetap welcome dengan kita. Oleh sebab itu, dikatakan yang terakhir, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya kita menjadi orang yang bijaksana, yang punya hikmah. Kita tidak menjadi orang yang sembarangan. Orang tidak akan menganggap kita sepele. Karena apa? Orang yang bijaksana itu ada karismanya. Kita akan ditunjuk dimanapun nanti akan menjadi seorang pemimpin. Karena kita bisa mempengaruhi. Karena hidup kita berkualitas. Kalau hidup kita tidak berkualitas, tidak mungkin orang memilih kita jadi seorang pemimpin. Belajarlah dari hal yang kecil. Dari sejak saat ini. Apa yang Tuhan percayakan saat ini, anak sekolah yang Tuhan percayakan masih belajar sungguh-sungguh. Yang sudah pelayanan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau tidak mendisiplinkan diri dalam hal itu, tidak fokus, nanti kacau balau semua. Kemanapun kita pergi, ya jadi batu sandungan. Saya rindu kita jemaat di sini jangan jadi batu sandungan. Karena itu apa? Mempermalukan Tuhan. Biarlah hidup kita membuat orang menjadi percaya. Amin. Karena memang anak Tuhan itu begitu. Karena dia selalu berpaut kepada Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian ajar.